Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk memberikan tutorial cara melakukan verifikasi data NISN siswa, ya. Tapi sebelum kita melakukan verifikasi, kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan beberapa data. Yang pertama adalah kartu keluarga terbaru ya, yang perlu disiapkan. Yang kedua adalah akta kelahiran dari putra putri Bapak Ibu sekalian yang akan diverifikasi. Kemudian yang terakhir KTP orang tua ya, jadi KTP Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah semua data disiapkan, ketiga data itu ada KK, akte dan juga KTP orang tua. Nah, kami minta untuk di cross check lebih dahulu, dicek apakah datanya sudah sama atau belum ya. Baik dari nama, tanggal lahir, tulisannya, spasi dan sebagainya itu dipastikan sudah sama atau belum ya, karena nanti akan menjadi kendala jika datanya tersebut memang tidak sama, baik itu gelar ya di KK dan juga di akta ya, dan juga di KTP. Nah, jika sudah sama nanti Bapak Ibu semuanya bisa melakukan verifikasi. Nah, di sini kemarin kita sudah menginfokan lewat wali kelas ya. Nah, pesannya yang kami buat lewat wali kelas itu kami minta untuk verifikasi Bapak Ibu sekalian untuk dapat masuk di laman http://nisn.data.kemdikbud.go.id. Oke, kita langsung coba masuk ya. Kita coba masuk di laman tersebut. Saja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, sudah masuk, nanti kita bisa melakukan pengentrian data. Yang pertama adalah NISN dari siswa yang akan kita lakukan verifikasi ya, dari putra putri Bapak sekalian. Nah, di sini saya sudah menyiapkan salah satu datanya yang dijadikan sebagai contoh ya. Oke, yang pertama kita masukkan adalah NISN. Nah, jika Bapak Ibu sekalian tidak tahu NISN dari putra putrinya, bisa ditanyakan ke wali kelasnya. NISN putra putrinya berapa? Itu ya, insya Allah wali kelas punya tahu. Ya, kemudian setelah dimasukkan nomor NISN-nya, kita masukkan nama ibu kandungnya ya, ibu kandungnya. Dan untuk ibu kandung di sini tidak boleh memakai gelar ya, cukup nama lengkapnya aja ya. Oke, setelah semua data terisi, kita centang di sini dan coba cari data. Kita tunggu sebentar. Masih proses ya. Oke, baik. Kalau seperti ini tampilannya, berarti ini mungkin bisa jadi servernya, bisa juga jadi browsernya yang mungkin kurang diupdate ya, atau bisa juga karena ini yang buka banyak. Kita coba reload aja di sini ya. Baik, coba reload aja, bisa atau tidak. Oke, sekali lagi langsung cari saja bisa atau tidak. Oke, masih sama. Ini tulisannya tidak ditemukan. Ini bukan berarti data tidak ditemukan, tapi ini kayaknya browsernya ya. Kita coba pakai yang lainnya ya. Kita coba pakai yang lainnya. Kita masuk ke web yang tadi. Kita masuk ke web yang tadi. Ini coba di sini. Coba masuk. Oke, kita masukkan lagi nih untuk datanya. Tadi di sini ada NISN siswa, kemudian nama ibu kandung. Ibu kandungnya kita masukkan lagi. Oke, kita centang lagi di sini ya. Oke, ada di sini. Bisa, terus kita nih searching di sini. Nah, oke, alhamdulillah bisa masuk ya. Nah, di sini udah kelihatan datanya ya, lamanya akan berubah masuk menjadi seperti ini. Nah, di sini pencarian hasil NISN yang tadi ya, namanya sudah ada, tempat lahir dan selama dan juga statusnya. Nah, ini yang penting, statusnya adalah aktif di sekolah ya, aktif di sekolah. Insya Allah semuanya aktif ya, karena sudah terdata, NISN-nya sudah terbaca. Nah, setelah sampai di sini kita lanjutkan lagi masuk ke yang laman sebelahnya
ya. Di sebelah sini ada data yang perlu diisi ya. Ini verifikasi data siswa. Yang pertama adalah nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Nah, untuk NPSN satu Al Azhar nanti sama ya. Satu Al Azhar sama semuanya, nomornya adalah 20404145. Sekali lagi untuk NPSN nanti sama 20404145. Nah, setelah ini kita masukkan nih tanggal lahirnya. Untuk anak ini tanggal lahirnya nih. Ntar saya cek sebetulnya ini. Ya benar, 16 Februari 2012. 16 Februari 2012 ya. 16. Nah, ini ya, nanti akan hijau. Ya, akan hijau. Jadi kalau nanti ada yang salah, nanti ini akan merah. Sekarang nomor ini kependudukannya dari anaknya ya, nik siswanya kita masukkan niknya. Sudah. Jika semua sudah terisi, kita centang lagi di sini. Sudah, kita lihat data. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, nah tampilannya nanti akan masuk seperti ini ya. Jika semua tadi data NPSN, terus tanggal lahir dan juga nik dari anak sudah diisi atau siswa sudah diisi, nanti akan masuk ke halaman berikutnya seperti ini. Nah, di sini jikalau nanti di sini ada yang masih kosong ya, datanya untuk bisa dilengkapi, atau jika ada yang salah ya, bisa di sini sudah diisi ya, tapi masih salah, beda dengan data yang Bapak Ibu pegang. Nah, ini nanti bisa diganti ya, bisa diganti, disesuaikan dengan data terbaru ya. Kita lihat dari sini ya, dari anaknya dulu, nicknya sudah oke dan di sini sudah hijau. Kalau hijau itu tandanya berarti dia sudah benar. Benar dalam arti dia sudah terdata di Dukcapil, berarti sinkron antara Dukcapil dan juga data NESN, berarti sudah oke nih. Kalau udah hijau seperti ini, nik, terus ini nama oke, sudah hijau, tempat lahir hijau, tanggal lahir hijau juga, jenis kelamin hijau, berarti data anaknya oke semuanya. Oke, data orang tuanya ya, ini sudah terisi ya. Ini kenapa sudah terisi ya, karena sudah ada data sebelumnya ya. Mungkin dulu waktu itu sudah dimasukkan saat masuk pertama kali ke sekolahnya ya, ini sudah ada. Kalau di situ memang ada yang kosong ya, nggak apa-apa, nanti diisi saja ya. Kalau kosong diisi saja. Ini yang pertama adalah nik dari ibu kandung, terus nama dari ibu kandung ya, terus nik ayah sama nama ayah. Jikalau di situ ada walinya bisa dituliskan wali. Ini nggak ada walinya ya, kita hapus saja. Oke ya. Nah, jika wali sudah ada walinya, jadi tulis walinya. Nah, dan jikalau nanti dari kedua orang tuanya, dari ayah maupun dari ibunya, nanti misalkan dari warga negara asing ya, warga negara asing, nanti bisa dicentang di sini ya, centang di sini. Dan datanya nggak usah diisi, nggak apa-apa ya. Datanya udah diisi nggak apa-apa, tapi pengen diisi juga nggak apa-apa, nanti diisi dengan nama dari siapa? Nama dari orang tuanya, warga negara asing ya. Terus ditulis nicknya itu berdasarkan nomor yang dipakai untuk izin tinggal di Indonesianya ya. Tapi nanti kalau nggak mau diisi, centang saja nggak masalah ya. Jikalau itu juga berlaku bagi yang sudah meninggal, bagi orang tuanya sudah meninggal, bagi ayah dan ibunya yang sudah nggak ada, nanti centang aja datanya yang udah nggak diisi, aman ya. Nanti kalau bisa itu udah dicentang, nanti bisa langsung diisi alamatnya, jangan lupa alamatnya juga diisi ya. Nah, alamatnya kita ketik aja di sini ya. Alamatnya di mana? Dari tempat tinggal dari Bapak Ibu sekalian. Diketik. Misalnya di Sleman. Slemannya mana? Sleman. Sleman kan banyak. Nah, kalau bisa di sini dituliskannya lengkap. Dari jalan apa, terus setelah jalan dusunnya apa, jalan, dusun, desa, kecamatan, juga kabupatennya di mana, ditulis lengkap di sini ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan lebih baiknya lagi di sini kan nanti bisa searching, diketik aja di mana, nanti kalau Bapak Ibu apa daerahnya bisa di klik yang sesuai. Kenapa? Karena di sini nanti akan menentukan nanti saat PPDB misalkan dia nanti akan masuk di sekolah SMP negeri ya. Nah, nanti itu kan biasanya pakai zonasi wilayah, sekarang ya pakai zonasi ya. Nah, jadi itu akan mempengaruhi sekali untuk tempat tinggal ini. Nah, untuk yang ini
yang kita langsung akan masukkan ini, kebetulan lengkap ya alamatnya ya, jalan semuanya lengkap. Oke, kita masukkan di sini. Oke, jalan Simanjuntak. Oke, ini yang Wonokusuman ya, ini ya berarti ya. Oke, Wonokusuman. Nah ini nanti kalau dari tadi di searching ditulis namanya ya. Nah ini petanya bisa diperbesar. Kita cari jalan ini terban ya, Simanjuntak ya. Nah, nanti kan Bapak Ibu apal ya jalan-jalan daerahnya ya, tempat tinggalnya. Nah, nanti bisa diklik sesuai rumahnya di sebelah mana gitu. Oke, rumahnya di sebelah mana nanti itu kalau ini saya nggak saya asal aja ya karena saya nggak terlalu hafal ini sebenarnya yang sebelah mana. Oke, saya isi di sini saja ya. Oke, nanti diklik aja. Kalau Bapak Ibu hafal nanti bisa lebih bagusnya lagi. Nah, Bapak Ibu bisa dihitung. Tadi jalan Simanjuntak ya. Simanjuntak, jalan Simanjuntak. Ini jalan Simanjuntak. Oh, sorry, Simanjuntak berada di sini ya. Kita klik di sini aja. Oke ya. Udah jalan Persatuan. Ya, diklik sesuai daerahnya ya. Nanti diperbesar kalau misal itu. Kalau apa itu Bapak Ibu ragu ya. Udah diklik daerahnya. Nah, kita kembali lagi, diperkecil lagi. Sudah ya tadi ya. Nah, nanti yang di sini yang penting nih koordinatnya ini. Ini yang nanti dipakai untuk pendaftaran SMP negeri biasanya ya. Kalau semua data sudah diisi, kita coba klik validasi di sini ya. Klik validasi, klik saja. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, masih proses ini. Agak inget nih sepertinya wifi-nya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, ini ada tulisannya data belum valid, silahkan lakukan pengecekan ulang. Nah, kalau misal ada yang belum valid, nah akan tampilnya seperti ini ya. Nah, kalau tadi agak lama ya, tergantung sinyal. Di sini kebetulan sinyal saya agak kurang bagus ya. Nah, ini ternyata yang kurang validnya. Anak tadi udah oke ya. Kalau hijau berarti oke. Ibu juga udah oke ya. Nah, yang nggak validnya di mana? Ini di data ayahnya ya. Oke, data ayahnya. Nah, kebetulan saya sudah megang data yang benar. Ini data sebelumnya ya. Kalau merah itu tulisnya nik ayah tidak ditemukan di Dukcapil. Maksudnya apa? Namanya juga nama ayah tidak sesuai dengan nik ayah. Nah, berarti ada data yang beda dengan data yang Dukcapil. Bapak Ibu sekalian bisa cek lagi di kakaknya sama atau tidak. Di situ kalau di situ pakai gelar mungkin bisa diisi gelarnya, atau kalau di sini sudah dituliskan gelar misalnya ya. Misalnya tadi di sini sudah dituliskan ada gelarnya. Gelarnya misalnya PSD gitu ya, atau apalah ya gitu pokoknya, MPD atau apa sarjana apa atau apa gitu di sini misal gini. Nah misal di sini udah ada embel-embel di belakangnya. Nah mungkin bisa dihapus ya kalau di sini sudah ada gelarnya sebelumnya misal sudah ada gelarnya bisa dihapus gelarnya. Terus setelah dihapus gelarnya diverifikasi lagi bisa atau tidak. Nah misal di situ udah bisa, sudah hijau semuanya, akan pindah ke halaman berikutnya. Tapi misalkan di situ masih merah, tetap akan di halaman ini dan akan merah juga. Nah, dicek lagi, disamain antara data KK, akte, sama KTP, sama atau enggak. Nah, misalkan di situ sudah sama, nah berarti sebenarnya tidak ada masalah. Tapi misalkan di situ beda, nah solusinya bagaimana? Nah, baik itu kalau datanya yang sudah pegang itu sama maupun ada yang beda. Jalan satu-satunya untuk mengatasi di sini adalah Bapak Ibu mesti datang ke Dukcapil ya. Datang ke Dukcapil untuk memastikan konfirmasi data yang ada di sana itu yang dicatat di database Dukcapil itu apa ya. Karena kita nggak tahu, terkadang memang ada yang hatnya itu udah bener ya. Hat yang kita pegang itu udah bener dari KK, akta dan juga KTP udah sama semua nih, datanya udah sama. Tapi kalau saya verifikasi nggak bisa, tulisannya tidak sinkron dengan data Dukcapil. Berarti ada yang beda berarti dengan database yang ada di Dukcapil. Makanya kami minta nanti jikalau memang ada terkendala masalah itu, baik datanya itu sudah sama tapi di sini tidak bisa, atau datanya yang jelas itu memang beda ya antara KK dan juga akte. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa datang ke Dukcapil untuk konfirmasi data. Maaf Bapak Ibu,
data saya itu kok verifikasi nggak bisa ya. Nah, nanti tanyakan di sana aja. Itu sebenarnya data yang di sini itu apa? Nanti di sana ada bagiannya, nanti akan dibukain. Karena ini program baru, jadi semuanya akan melakukan seperti itu, ya. Dan tidak Dukcapil bisa memastikan datanya. Setelah datanya dipastikan, nanti ditanya datanya sudah sama nggak sama yang Bapak Ibu pegang. Jikalau itu ada yang salah, nah Bapak Ibu bisa melakukan pembenaran, ya. Bisa melakukan konfirmasi, melakukan pembenaran. Nah, misal di situ Bapak Ibu benar-benar dicek, oh ini ada yang salah nih, harusnya misalnya Rohmah atau apa ya, atau Rohmah harusnya pakai CH, nah di situ pakai cuma ROCK atau apa, kadang kan seperti itu, typo gitu juga bisa jadi. Nah itu bisa dibenerin. Yang kadang di sini mungkin Ardiansah, mungkin di sini tulisannya Ardiansah nggak pakai Y, di sana ditulisnya mungkin ya. Nah itu makanya jalan satu-satunya Bapak Ibu bisa datang ke Dukcapil untuk melakukan pembenaran data, konfirmasi data terlebih dahulu, yang dicatatnya apa, kemudian yang setelah itu baru jika ada salah Bapak Ibu melakukan pembenaran data, ya di situ juga. Nah nanti setelah data dibenerin, ya. Nah, tentunya diberi dengan apa? Nanti Bapak Ibu ke Dukcapilnya bawa data pendukungnya berupa KK, kartu keluarga, akte, dan juga KTP ya untuk melakukan pembenaran data. Jika nanti yang salahnya di anak atau di orang tua, nah nanti setelah dibenerin, nanti biasanya diminta untuk menunggu 3 sampai 5 atau 6 hari. Nanti setelah itu, setelah ditunggu nanti Bapak Ibu semuanya bisa melakukan verifikasi lagi. Nah, jika melakukan verifikasi, insya Allah nanti datanya sudah bisa. Kalau datanya memang sebelumnya memang salah, ya, atau mungkin sudah benar tapi nggak bisa, nanti pasti akan di cross check ulang sama Dukcapilnya untuk bisa di push datanya biar masuk. Mungkin itu datanya juga belum masuk, misalnya KK baru dan sebagainya, ya. Nah nanti setelah nunggu, nanti baru Bapak Ibu bisa melakukan verifikasi. Jikalau nanti masih belum bisa juga, Bapak Ibu juga tetap nanti akan konfirmasi ke Dukcapil lagi, ya, buat menanyakan saya udah ini kok tetap nggak bisa. Nah, nanti bisa dipastikan lagi, karena kemarin kasus sebelumnya juga katanya datanya sudah sama, sudah nunggu juga, bahkan nggak cuma 1 minggu ya, 3 sampai 6 hari, nggak sampai segitu, bahkan lebih itu, tapi tetap nggak bisa ya. Solusinya yang pertama kita tetap harus datang ke Dukcapil buat memastikan datanya itu benar-benar sudah valid, benar, dan sudah dikirim, ya. Kalau sudah benar tapi belum dikirim juga sama aja, nanti nggak akan bisa melakukan verifikasi. Nah, nanti bisa ditegaskan ke Dukcapilnya untuk bisa setelah data yang salah dilakukan pembenaran, nah nanti minta juga untuk melakukan push data, ya, dikirim datanya biar biar ini datanya bisa kelacak atau terbaca. Nah ini kalau ini kasusnya adalah memang datanya tidak sama ya, saya akan coba dengan data yang sudah benar karena kemarin sudah saya konfirmasi ternyata memang ada yang salah. Pertama dari nama ayahnya ya, kita coba masukkan lagi, sudah. Terus nicknya juga yang tadi merah, nicknya kayaknya ada yang beda nih nicknya nih ya. Nah udah ya, sekarang setelah itu kita coba verifikasi lagi, klik di sini lagi. Oke, sudah. Di sini tampilannya masih seperti ini. Oke, nggak ada masalah, pastikan data yang dimaksud sesuai dengan data kependudukan. Oke, klik lagi, verifikasi lagi. Nah setelah klik lagi, kalau masih seperti itu ya, nah akan tampil seperti ini. Nah kalau seperti ini berarti gimana? Berarti tandanya datanya sudah sesuai Bapak Ibu ya, sudah hijau semua. Dari pertama adalah data anaknya sudah hijau semua, nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, oke, hijau semua. Data ibu juga ya ini. Nah jikalau nanti di sini belum hijau, berarti ada yang tidak sesuai, dan dipastikan datanya benar-benar sama antara kakak, akta sama KTP. Kenapa? Karena nanti di situ akan jadi bumerang buat kita semua. Nantinya akan kesulitan di belakangnya, ya. Misalnya kita balik lagi. Misalnya di sininya itu datanya akan mau hijau, ya. Kalau datanya itu sesuai yang ditulis, padahal itu datanya salah. Nah, Bapak Ibu juga harus konfirmasi ke Dukcapil. Nama saya sebenarnya bukan seperti ini. Harusnya Devi itu pakai V, ya, bukan pakai F. Nah, misalnya ya, misal di sini pakai F malah hijau, tapi pakai V kok malah merah, padahal yang benar pakai V ya. Dan yang benar pakai V. Nah, itu harus dikonfirmasi ke Dukcapil juga untuk melakukan pembenaran data, karena di sini terjadi salah tulis ya, misalnya ya. Di situ kadang ada yang seperti itu juga. Ada kasus di sini tulisannya ejaannya salah.
Yang benar harusnya pakai V, tapi pakai V nggak mau, malah merah, tapi pakai F malah malah hijau, padahal itu salah ya. Berarti data dukcapilnya yang salah, ada terjadi miss ya, atau save data di database-nya itu salah ya. Itu bisa melakukan pembenaran dengan cara tadi datang ke dukcapil, bawa KTP, KK dan juga akte ya, nanti bisa konfirmasi datanya ke sana dan melakukan pembenaran data. Nanti ditunggu sekitar 3 sampai ya kurang lebih 5 sampai 6 hari ya. Nanti baru bisa itu. Kita coba masuk lagi ya, sini verifikasi lagi. Nah, nanti akan hijau ya, akan hijau ya, akan hijau. Nah, ini berarti datanya sudah benar dan juga sudah sama ya. Misal ini tadi ada yang salah ya, harus dikonfirmasi ke dukcapil. Nah, ini kenapa tadi sudah diganti tapi masih ini cuma tulisannya, tapi ini koordinatnya nanti sudah berubah ya. Untuk lebih mantapnya lagi, di sini alamatnya bisa kita ganti juga ya. Oke, kita masukkan sini. Sorry, Yogyakarta ya. Ini Jalan Simanjuntak. Oke. Tadi ini di sini. Nah, ini sudah di sini kan, berarti sudah benar ya. Tapi tulisannya memang salah, tapi nanti ininya sudah benar sebenarnya. Koordinat titiknya sudah benar. Karena yang dipakai nanti lingkar bujurnya ya. Nah, jika sini sudah ini, jadi nggak masalah ini ya. Walaupun nanti tulisannya kok beda gitu, nggak masalah. Karena tadi sudah di save. Insya Allah sudah nge-save ya. Nah, kalau sudah hijau semua, alamat juga udah oke, dipastikan lagi. Selanjutnya adalah persetujuan. Dengan ini saya menyetujui untuk melakukan pengajuan perubahan data sesuai dengan formulir di atas. Kita centang di sini. Ya, akan hijau ya. Centang di sini. Sebelumnya kan ini sudah daftar pengajuan perbaikan, belum ada ya. Kemudian setelah itu untuk mengakhiri proses verifikasi kita klik di sini. Klik di sini untuk melakukan pengajuan perubahan data. Bismillah ya, kita klik ya. Oke, sudah, dan akhirnya seperti ini. Semuanya hijau. Dan di sini sudah ya, daftar pengajuan perbaikan sudah ditulisannya dalam persetujuan, dulu dalam proses ya. Nah, ini data akan disetujui oleh sekolah bersangkutan. Kalau sudah sampai sini berarti sudah aman, dan apa itu? Berarti sudah selesai untuk verifikasinya. Nanti Bapak Ibu bisa ditutup ya untuk verifikasi data siswanya atau putra putri Bapak Ibu sekalian. Intinya nanti sampai di sini. Jangan lupa ini centang, sampai sini juga diklik ya. Nanti selesainya ini ketentuannya dalam proses ya. Data akan disetujui oleh sekolah bersangkutan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Nanti apabila ada yang kesulitan atau pertanyaan, nanti bisa disambung lewat wali kelas biar nanti langsung bisa di forward ke operatornya ya. Tapi biasanya nanti kesalahannya itu ya tadi terjadi perbedaan antara nama dan juga nick ya, nomor nick ya, nanti ya itu tidak sesuai dengan data dukcapil lah. Solusinya tadi, jika data sudah sama antara KK dan juga akte dan juga KTP sudah sama, berarti tidak ada yang salah. Nah, Bapak Ibu, langkahnya apa untuk mengatasi itu? Tapi nggak bisa, tapi merah ada data bersama, datang ke dukcapil buat konfirmasi data yang di sana yang dicatat itu apa, yang dicatat itu apa ya. Padahal database-nya itu nyatetnya ada yang beda tadi ya, misalnya terjadi typo ya, padahal data kita terima sama, udah benar, tapi kok nggak bisa, berarti yang dukcapilnya ada yang salah. Atau jelas-jelas di situ yang Bapak Ibu terima KK sama KTP dan juga akta itu ketiga-tiganya itu nggak sinkron, ada yang beda, bisa jadi spasinya, bisa jadi salah namanya, mungkin terselip hurufnya dan sebagainya. Nah, itu juga solusinya tetap datang ke dukcapil juga, datang ke dukcapil buat melakukan pembenaran data ya, pembenaran data. Nah, nanti setelah datang ke dukcapil, minta setelah data dibenerin, minta datanya untuk di-push. Nanti tinggal ditunggu aja sekitar ya 3 sampai 5 atau 6 hari, nanti bisa melakukan verifikasi seperti langkah-langkah tadi. Jangan lupa untuk alamat juga dipastiin yang benar ya, alamat dipastiin yang benar, nanti akan berkaitan dengan ini untuk PPDB SMP negeri. Nah, di sini memang masih tertulis seperti ini, tapi lingkar bujurnya sudah berubah ya. Nanti di sini memang nggak kelihatan, tapi tadi kan sudah di save, jadi insya Allah aman. Ini karena sebelumnya pakai alamat sebelumnya ya, pakai alamat yang dulu belum ke save.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.